Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan FSKN beserta para pengurus lainnya. Yang terhormat para pemangku adat keraton se-Nusantara dan seluruh anggota FSKN se-Indonesia yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas ridhonya jualah kita dapat menyaksikan pelantikan pengurus Perkumpulan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara periode 2021-2026, baik yang bisa bertatap muka langsung maupun yang hanya bertatap layar dari tempatnya masing-masing. Seperti testimoni saya kepada pengurus baru, FSKN menghadapi 3 tantangan yang tidak ringan. Oleh sebab itu, dalam mengantisipasinya, anggota FSKN diharapkan saling menyapa agar terjalin layaknya serat-serat kain Nusantara yang saling menguatkan, di mana Nusantara dikenal sebagai taman dunia, seperti tema Festival Keraton Nusantara keempat tahun 2004 di Yogyakarta 17 tahun yang lalu. Dengan dialog budaya dimaksudkan menyamakan persepsi guna membangun kembali semangat keindonesiaan kita. Di dalam kasanah budaya-budaya etnik Nusantara tersebut, banyak butir-butir kearifan tradisional yang jika diberi roh baru serta direinterpretasi dan direvitalisasi akan mampu memberikan jawaban atas penetrasi globalisasi memasuki rumah-rumah kita. Adapun yang diperlukan adalah pengukuhan komitmen untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dengan menjunjung prinsip kebersamaan antar budaya etnik, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Dialog budaya yang mewarnai pelantikan hari ini akan menjadi semacam puncak-puncak budaya atau titik kulminasi dari hasil serial dialog. Selanjutnya pelantikan ini hendaknya dimaknai sebagai tonggak awal menggali lagi, menguji dan memaknai budaya Keraton Nusantara sebagai kearifan budaya guna berkontribusi dalam proses menjadi Indonesia. Ketua Umum dan para pengurus lainnya yang saya hormati. Marilah ingatan kita segarkan kembali dengan highlight pada titik simpul dari dialog yang merepresentasikan budaya-budaya etnik di 3 wilayah Indonesia Barat, Timur, dan Tengah yang masih hidup di sana. Dialog seri pertama di Pekanbaru. Dialog budaya seri pertama di Pekanbaru ditujukan untuk mengenal Indonesia sebagai negara maritim. Momentum ini seakan mengekalkan adat Melayu seperti pesan Laksamana Hang Tuah, tak Melayu hilang di bumi. Yang relevan dengan budaya maritim
yang kita kembangkan sekarang ini. Konon, kebenaran falsafah adat Minang tidak terbatas pada dimensi waktu, tempat, dan keadaan, tetapi tetap kekal di tengah arus besar globalisasi yang difatwakan. Indak lapua dek hujan, indak lakang dek paneh. Tradisi Minang pun memiliki daya tahan yang dikiaskan dengan adat dipakai baru, kain dipakai usang. Dalam ketahanan budaya, budaya Minang dan Jawa memiliki sumber serupa. Jika adat Minang mengajarkan tarapuang tak hanyuit, tabanam tak basah, budaya Jawa mewariskan strategi budaya ngeli tanpa keli, hanyut tapi tak terhanyut. Dalam menyikapi perubahan zaman, adat Minang mengajarkan nan elok dipakai, nan buruk dibuang. Dalam hal kepemimpinan, kita dapat menemukan dalam pantun adat Melayu, cuplikan Gurindam 12, karya Raja Ali Haji, yang mengingatkan betapa pentingnya adat lembaga bagi eksistensi sebuah bangsa. Padat tembaga jangan dituang. Kalau dituang, melepuh jari. Adat lembaga jangan dibuang. Kalau dibuang, binasalah negari. Dialog seri kedua di Makassar. Dialog budaya Nusantara seri kedua di Makassar sama seperti mengenal budaya melaut suku Bugis dan mengingatkan kejayaan armada dagangnya mengarungi samudera melanglang benua. Lebih dari itu, terasa ada desakan bawah sadar untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat karena kita memiliki etos kelautan yang tangguh. Selain itu juga dapat dikemukakan kearifan lokal yang menjadi anutan masyarakat Maluku dalam kehidupan bermasyarakat. Dulu masyarakat Maluku rukun dan damai karena ditopang oleh tiang baku budaya Pela Gandong, peranata sosiokultural yang ditanamkan para tetua adat. Bingkai kerukunan Pela Gandong tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan. Dengan bercermin pada kedamaian masa lalu itu, menjadi perenungan kita, dapatkah suasana manise itu ditumbuhkan di hati sanubari warga bangsa Indonesia sekarang ini? Adakah cukup tekad FSKN untuk menyambung kembali mata rantai basudara adik kakak yang disemangati oleh sikap empati bahwa derita setiap warga etnis adalah juga derita bangsa. Ale rasa, beta rasa. Dialog seri ketiga di Solo. Dialog budaya Nusantara seri ketiga untuk wilayah Jawa, Kalimantan, digelar di Keraton Surakarta yang mengingatkan kita pada mahakarya KGPA Mangkunegoro IV, Serat Widotomo,
sebagai sumber ajaran kearifan Jawa yang penting, khususnya keteladanan seorang pemimpin yang tertera dalam serat Wedotomo. Nulodo laku utomo tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ing Ngeksiganda Panembahan Senopati. Bukan saja dulu, dalam masyarakat modern sekarang ini, terasa ada kerinduan akan nilai-nilai kearifan tradisi yang bisa memberi jawab atas kebutuhan masa kini, utamanya kepemimpinan yang pantas dijadikan suri toladan. Karena kekuatan terdahsyat seorang pemimpin adalah keteladanannya. Di masa silam, raja yang dipersonifikasikan oleh sosok Senopati diyakini sebagai pusat keteladanan karena tekun laku topong rame di tengah masyarakat dengan upaya membangun kebahagiaan yang merata bagi rakyatnya. Dengan merefleksi kembali 3 serial dialog budaya tersebut, izinkanlah saya mengajak seluruh pengurus untuk merefleksi dengan merenungi dan meresapi nilai-nilai budaya tradisional yang dulu sesungguhnya bersumber dari keraton-keraton Nusantara dengan memaknai kegunaannya untuk masa kini. Ketua Umum dan para pengurus lainnya yang saya hormati, dengan harapan seperti itulah kiranya saatnya saya mengakhiri sambutan ini. Dengan harapan lanjut, semoga hasil-hasil Munaslup lalu dapat dikembangkan di komunitas lokal masing-masing, seraya melakukan komunikasi yang berkelanjutan di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya agar pengurus baru dengan nahkoda ketua umumnya dapat membawa budaya-budaya Nusantara ini menjadi warisan budaya dunia. Akhir kata, sekali lagi teriring ucapan selamat bekerja dan mengabdi, semoga sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.